Halo guys, nama saya Azeb sebagai moderator dari video ini. Kali ini kita akan menyaksikan video dari kelompok 5. Sebelum lanjut videonya boleh tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya guys. Jika sudah mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi perencanaan pendanaan program PNF. Perkenalkan, nama saya Mufidul Hakim. Nama saya Filiano Firika Pardede. Dan saya Rizkia Diananda. Sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan non formal. Berdasarkan buku modul manajemen pendidikan non formal, terdapat dua sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan non formal, yaitu yang pertama pembiayaan pemerintah dan yang kedua pembiayaan lembaga khusus. Penjelasan sumber pembiayaan. 1. Pembiayaan pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab 1 Pasal 1 Ayat 10 dan Bab 9 Pasal 62 Ayat 1 sampai dengan 5 tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan umum tentang standar pembiayaan pada pasal 1 tampak lebih sempit dari pasal 62, yaitu standar pembiayaan pada pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi suatu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pada pasal 62, modul manajemen pendidikan non-formal 128 mencakup biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang kedua, pembiayaan lembaga kursus. Pembiayaan lembaga kursus dalam mengelola pendidikan non-formal terdapat dua faktor yang turut menentukan pencapaian tujuan serta efektif dan efisien. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal, antara lain masyarakat yang merupakan konsumen yang turut menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Faktor yang kedua adalah faktor internal, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang langsung berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan, antara lain pengelolaan manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kurikulum, manajemen hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat, manajemen peserta didik, dan pengawasan dan penilaian pendidikan. Tujuan pendanaan program. Yang pertama, biaya investasi. Pada ayat 1 memuat biaya penyediaan sarana prasarana, pembiayaan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua adalah biaya operasional. Menurut ayat 1 meliputi gaji pendidik dan tenaga pendidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau pelengkap pendidikan yang habis pakai. Yang terakhir adalah biaya personal. Yang dimaksud pada ayat 1 adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran yang teratur. Model penganggaran biaya. Menurut John Swartzberg, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu yang pertama ada flat grant model dan yang kedua ada equalization model. Dan yang pertama ada flat grant model menggunakan sistem distribusi dana. Semua distrik atau kabupaten atau kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya tidak mendukung atau miskin untuk membiayai program pendidikan setiap penerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung bayar per siswa dalam 1 tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biasa yang diberikan kepada sekolah. Dan yang kedua ada equalization model. Equalization model ini bertitik tolak pada ability to pay atau kemampuan membayar. Masyarakat miskin tentu perlu menerima bantuan dan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi, karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya. Artinya, setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuatu kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah 7 per mil dan dasar negara. Langkah penganggaran. Pada tahun 2019, pemerintah melalui Ban PAUD dan PNF akan memberikan dana pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF kepada Ban PAUD dan PNF Provinsi melalui anggaran bantuan pemerintah, sesuai dengan PMK nomor 173 tahun 2016, di mana jenis bantuan tersebut merupakan bantuan operasional dalam bentuk uang. Agar penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana tersebut dapat terlaksana dengan baik,
perlu untuk melakukan perencanaan program dan anggaran bantuan pemerintah untuk operasional pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF dengan tujuan untuk memberikan petunjuk dan bimbingan bagi penanggung jawab penerima bantuan dan pengelola anggaran dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi di seluruh BAN PAUD dan PNF provinsi. Kesimpulannya, kisaran biaya pendidikan formal maupun non-formal tidak bisa diketahui secara pasti. Namun perencanaan pendanaan pendidikan non-formal setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan non-formal, di mana pendanaan ini meliputi operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana penampilan video dari kelompok 5? Tidak bagus bukan? Sebelum ditutup saya tidak bosan untuk mengingatkan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis TIS. Sebelum videonya saya akhiri, izinkan saya untuk berpantun. Jalan-jalan ke Bekasi. Jangan lupa makan soto. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.